Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon dukungannya dari teman-teman dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman bisa mendengarkan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Singkat cerita, di tempat lain, Farhan tersenyum, kemudian meletakkan ponselnya di atas nakas. Hari ini ada janji dengan Embun untuk makan malam merayakan hari ulang tahun Farhan di sebuah kafe. Untuk itu Farhan terlebih dahulu mandi melepaskan baju, kemudian masuk ke dalam bak mandi. Farhan memejamkan mata menikmati aroma sabun yang menenangkan. Farhan menautkan alis dengan mata terpejam. Seseorang sedang mengelus kakinya. Tangan itu terus mengelus sampai ke area intim. Farhan terperanjat dan langsung tersadar ia melihat ke sekeliling. Memastikan tidak ada siapapun di sana, Farhan bernapas lega, kemudian masuk kembali dan memejamkan mata lagi. Tangan itu mulai membelai kembali. Membelai wajah Farhan turun ke leher dan mengelus dadanya. Farhan membuka mata, kemudian langsung bangun dan memakai bajunya lagi. Farhan menyudahi mandinya, dia begitu gelisah. Ada apa ini? Mengapa aku merasa diikuti seseorang? Gumam Farhan. Singkat cerita, Farhan mengendarai mobil sambil sesekali menciumi kotak cincin yang berada di genggaman tangannya. Rencana ia akan memberikannya terhadap Embun tunangannya sebagai kejutan. Di tengah perjalanan yang gelap, mendadak seperti seekor kucing melintas. Farhan berhenti mendadak. Sepertinya kucing itu terlindas, gumam Farhan. Farhan turun dari mobil kemudian berjongkok mengecek bawah mobil. Farhan menautkan alis. Di mana kucing itu? Aku tidak mungkin salah. Aku tadi merasa melindas kucingnya. Farhan mulai merasa aneh. Mendadak bulu kuduknya merinding. Ia memegangi tengkuknya. Farhan bangun, kemudian melihat ke samping. Sosok menyeramkan bermata bolong kini ada di sampingnya. Mata Farhan membulat. Mau apa kau? Farhan bergegas masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas, mengendarainya dengan kecepatan tinggi. Setelah tiba di tempat, Farhan menghela napas. Kemudian terlihat Embun yang juga baru sampai. Farhan tertegun melihat Embun yang mengenakan dress merah muda dengan riasan yang sempurna. Sangat cantik, gumamnya. Kau sudah menunggu lama, Mas, ujar Embun. Tidak, aku baru sampai, jawab Farhan. Kau sudah memesan sesuatu? Tanya Embun lagi. Belum. Embun langsung memanggil pramusaji, dan kemudian pramusaji datang menghampirinya dan mencatat pesanan mereka. Suasana kafe yang outdoor tak dapat menyejukkan hati Farhan yang tengah gelisah. Ia memindai sekitar, takut jika hantu menyeramkan itu mengikutinya sampai sana. Tak berapa lama, pramusaji datang dan menaruh beberapa hidangan di atas meja. Embun tersenyum ke arah Farhan. Ayo Mas, dimakan, ujar Embun. Iya. Mereka menyantap hidangan dengan tenang kecuali Farhan. Selesai menyantap pesanan mereka,
Farhan mengeluarkan kotak cincin lalu membukanya. "Untukmu," ucapnya. Embun sangat terkejut. Kemudian pipinya merona. "Bukankah Mas Farhan yang berulang tahun? Lalu kenapa aku yang diberi hadiah?" ucap Embun. Senyum menghiasi wajahnya. "Untuk calon istriku." Farhan hendak menyematkan cincin itu di jari manis Embun. Namun Farhan terbelalak kalau wajah Embun berubah menjadi Vina. "Ah, Vina." Farhan mengucek matanya untuk melihat lebih jelas. Namun kakinya tersandung, ia tersungkur. Ia bangkit lalu pergi meninggalkan Embun seorang diri. Embun merasa aneh dengan sikap Farhan. Ia menengok ke kanan dan kiri. Mas Farhan," panggilnya. Dimas menyeringai saat seseorang mengirimkan video Farhan yang ketakutan di kafe bersama Embun. Ekspresi ketakutan Farhan menjadi hiburan tersendiri untuk Dimas. "Jangan kira aku tidak tahu apa-apa tentang dirimu, Farhan." Flashback. Dimas hari ini pergi ke rumah sakit untuk menindaklanjuti kasus organ Vina yang menghilang. Namun ia tak sengaja menabrak seorang office boy di sana. "Ah, maaf, saya tidak sengaja," ucap Dimas. Office boy tersebut melihat wajah Dimas. Tubuhnya bergetar. Ia langsung pergi tanpa sepatah kata apapun. Melihat hal tersebut, Dimas mengernyitkan kening. Kemudian mengabaikannya. Office boy tersebut bernapas lega saat bisa menghindari Dimas. "Untung saja aku langsung pergi," ucapnya pelan. "Memangnya kenapa?" tandas Dimas. Office boy itu terperanjat. Ia langsung berbalik dan Dimas berdiri di belakangnya. "Ada apa? Kenapa kamu menghindariku?" Dimas menatapnya lang. Tidak ada apa-apa, Pak," ucap sang office boy gugup. "Jangan berbohong. Gerak-gerikmu ini sangat mencurigakan." Tatapan Dimas mengintimidasi. "Katakan, apa kau mengetahui sesuatu?" "Tidak, Pak." Tubuh office boy itu bergetar. Keringat membanjiri pelipisnya. "Sudah kubilang, jangan berbohong. Apa kau yang sudah mengambil organ adikku?" sarkas Dimas. "Tidak, Pak. Bukan saya." "Lalu siapa? Katakan." Dokter Farhan." Sang office boy membekap mulutnya sendiri. Pasalnya ia telah membuka suara. Dimas tersenyum miring setelah mendengarnya. "Tamatlah riwayatku setelah ini," lirihnya pelan. "Kau tenang saja. Aku akan melindungimu dari Farhan." "Benar ya, Pak?" lirihnya memohon. Iya. Asal katakan yang sebenarnya." Office boy mengatakan semua kejadian yang ia lihat pada hari itu, di mana Farhan mengambil organ Vina dan mengancamnya untuk tidak memberitahukan pada siapapun. "Oke, cukup. Kesaksianmu ini adalah bukti yang kuat." Dimas tersenyum puas, lalu mematikan rekaman di ponselnya. Flashback off. Farhan pulang dengan tergesa-gesa. Ia terus saja menengok ke arah belakang, takut jika setan bermata bolong itu mengikutinya sampai rumah. Meluapkan kekesalannya, kemudian ia lorot di lantai. "Vina!" Farhan meraung. "Vina, kenapa kau meninggalkanku, sayang? Aku tidak bisa hidup tanpamu."
Isaknya, Farhan menangis sejadi-jadinya di sana. "Vina, aku mencintaimu. Sangat mencintaimu," teriaknya. Farhan menyudahi aktingnya saat seseorang di balik pohon menghilang. Farhan bergegas masuk ke dalam rumah. Ia terkejut kenapa lampu rumah dalam keadaan gelap. Farhan menekan saklar lampu. Tak sengaja pandangannya tertuju pada kue ulang tahun dengan lilin menyala di ruang tamu. Farhan mendekati kue itu. Ia tercengang. Kue yang tertulis "Selamat ulang tahun" namun berlumuran darah. Farhan melempar kue tersebut ke sembarang arah. Ia memegangi kepalanya yang seperti berdenyut. Sepertinya aku butuh istirahat." Farhan berjalan gonte menuju kamarnya. Farhan masuk ke kamarnya kemudian mandi. Setelah itu mengganti baju. Bel pintu berbunyi. Farhan mengernyit. "Siapa malam-malam begini yang bertamu?" ucapnya dalam hati. Seingat Farhan, ia tidak membuat janji dengan siapapun selain Embun. Bel pintu berbunyi lagi. Dengan malas Farhan berjalan menghampiri. Deret pintu terbuka. "Iya, aku dengar. Kau tidak perlu." Mata Farhan terbelalak saat melihat sosok hantu bermata bolong kini ada di hadapannya. "Kembalikan mataku," ucapnya. Sosok itu mencekal pergelangan tangan Farhan. Farhan menepisnya dengan kasar. Ia bergegas menutup pintu dengan kencang. Napasnya kini memburu. Pikirannya menjadi was-was. Di tempat lain, Embun duduk di meja rias. Ia begitu bahagia akhirnya bisa melihat lagi. Kecelakaan 5 tahun lalu membuatnya tidak bisa melihat. Embun sangat beruntung memiliki kekasih seperti Dokter Farhan yang mau berusaha mencarikan donor mata yang cocok. Entah dari mana Farhan mendapatkan mata itu, Embun tidak peduli. Yang jelas saat ini Embun sangat senang berkat mata yang begitu indah itu. Wajahnya yang dulu biasa-biasa saja menjadi lebih cantik karena mata itu. Saat sedang mengagumi kecantikannya, tiba-tiba lampu kamar berkedip dengan cepat. Embun terkejut saat sosok mata bolong ada di belakangnya. Ia kemudian menoleh ke belakang. Sosok itu tidak ada. Embun melihat ke cermin lagi. Sosok itu tidak ada lagi. Embun sangat ketakutan. Tubuhnya bergetar hebat. Siapa kamu?" "Kembalikan mataku." Embun berteriak. Kemudian keluar menuruni anak tangga. Namun saat membuka pintu utama, Embun terkejut kembali. Sosok itu kini ada di hadapannya. Embun berusaha menutup pintu, namun tangannya sulit digerakkan. Dengan takut Embun bertanya kepada sosok itu. "Kau siapa? Kenapa menggangguku? Aku salah apa?" ucapnya dengan gugup. Vina berkata, "Kembalikan mataku." "Mata apa? Aku tidak mengerti," ujar Embun. "Mata yang kau pakai itu adalah mataku." Tolong!" Embun berteriak histeris hingga mengundang orang sekitar datang. Beberapa warga datang menghampiri Embun. "Hei, ada apa? Kenapa kau berteriak?" ucap salah seorang warga. "Apa ada maling di dalam?" timpal yang lain. Embun membuka mata perlahan. Ia terkejut sosok itu telah menghilang.
Embun bertekad akan mempertanyakan hal ini pada Farhan. Ada apa? Katakan pada kami. Apa ada yang menyakitimu? Maaf Bapak, Ibu. Tadi ada tikus. Jadi saya berteriak karena takut. Embun berbohong. Sorak sebagian warga. Kirain ada apa? Buang-buang waktu saja. Para warga kembali ke kediaman masing-masing. Singkat cerita, sore hari, Embun dan Farhan berada di dalam mobil. Farhan baru bisa menemui Embun selesai ia bertugas di rumah sakit. Maaf, baru bisa menemanimu, ucap Farhan. Ada apa? Kenapa kau mengajakku bertemu? Embun mencibik. Ada yang ingin aku tanyakan padamu, Mas. Apa, sayang? Tanya Farhan. Farhan menatap lekat mata Embun. Mata siapa yang kau berikan padaku, Mas? Embun menatap jalanan di depan. Itu mata pasienku. Kenapa memangnya? Semalam ada yang mendatangiku. Hantu bermata bolong. Wajahnya sangat menyeramkan. Dia bilang kembalikan matanya. Jadi katakan sebenarnya. Mata siapa yang kau berikan padaku? Sarkas Embun. Farhan berpikir sejenak. Ya, aku berbohong. Sebenarnya mata itu milik pasienku yang meninggal karena kecelakaan. Mungkin arwahnya penasaran. Farhan masih mengelak. Tapi kau tidak perlu khawatir. Keluarganya lah yang memberikannya padaku. Timpal Farhan lagi. Benarkah? Iya. Farhan mengangguk. Embun memeluk Farhan dengan erat. Makasih ya Mas. Kamu memang calon suami yang terbaik. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Sangat. Mereka berpelukan. Farhan memejamkan mata, kemudian membukanya perlahan. Mata Farhan membola. Sosok menyeramkan bermata bolong kini berada di luar jendela. Setan! Embun menoleh ke samping. Ia pun langsung terbelalak. Mas, cepat Mas. Nyalakan mobilnya, seru Embun. Iya. Mas, cepat. Sosok menyeramkan bermata bolong itu menyeringai. Dari mulutnya mengeluarkan cairan kental berwarna hitam. Embun membekap mulutnya. Ia merasa mual. Mas, cepat, kata Embun. Farhan langsung menginjak pedal gas, mengendarai dengan kecepatan tinggi. Setelah berhasil pergi dari sana, keduanya bernapas lega. Kemudian Farhan menjadi gelisah kembali. Keringat bercucuran. Embun yang melihat Farhan panik, bertanya-tanya. Kenapa Mas? Remnya blong. Apa? Embun syok mendengarnya. Astaga, kenapa bisa begini? Aku juga tidak tahu. Ini salahmu Mas. Kau tidak memeriksanya dengan benar. Kenapa kau malah menyalahkanku? Mereka berdua cekcok di dalam mobil. Mas, awas Mas. Wah! Teriak keduanya. Farhan yang tak bisa mengendalikan mobil. Akhirnya mobil menabrak bangunan dan menyebabkan tembok itu hancur.
Bagian depan mobil Farhan hancur, kacanya pecah berserakan, darah segar mengalir dari kaca mobil. Beberapa orang datang menghampiri, membawa keduanya ke rumah sakit terdekat. Namun sayang embun dinyatakan telah meninggal. Setelah tak sadarkan diri beberapa jam, Farhan terbangun. Farhan memegangi kepalanya yang terasa sakit. Ia melihat ke sekeliling. Farhan merasa aneh, kenapa ia berada di kamar mayat. Farhan memegangi kepalanya yang terluka. Farhan turun dari berangkar, ia melihat banyak mayat di sekelilingnya. Farhan menggeleng dengan kuat. "Tidak, aku belum mati bukan?" Ia bertanya-tanya. "Aku masih hidup," serunya lagi. Farhan turun dan berusaha pergi dari sana. Saat berbalik, sosok setan bermata bolong ada di hadapannya. "Kembalikan mataku," ucap arwah Vina. Farhan beringsut, ia mundur ke belakang. "Jangan ganggu saya!" Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Sosok bermata bolong memegangi pisau dan gunting di tangannya. "Kau mau apa, Vina?" ucap Farhan terbata. "Kau mau membunuhku?" "Iya, aku akan membunuhmu, Mas Farhan. Kau telah mengkhianatiku." Farhan merasa gugup. Keringat membanjiri pelipisnya. Matanya bergerak ke sana kemari. "Tidak, aku sangat mencintaimu, Vina," sahutnya. "Kau bohong." Farhan tertawa. "Iya, aku berbohong. Itu karena dirimu terlalu bodoh. Sangat bodoh." "Aku tidak bodoh. Kau yang menipuku." Arwah Vina yang menyeramkan itu menggeram. "Kau tahu apa yang lebih sakit dari dikhianati? Yaitu ditipu dengan cinta. Kau menipuku." Tandasnya, arwah Vina menyeringai. Farhan terbelalak saat Vina mengangkat pisau itu. Farhan menarik kursi kemudian dilemparkan kepada sosok itu. Farhan berlari namun langkahnya dihadang sosok mayat di hadapannya. Sosok mayat di depannya dengan dada yang bolong. Farhan mendadak mual. Ia hendak berputar balik. Namun di belakangnya kini berdiri mayat yang tak hanya dada yang bolong, mata serta ginjalnya juga bolong. Farhan diam mematung. Saat ketiga sosok itu perlahan mendekat. Arwah Vina tertawa melihat wajah Farhan yang ketakutan. "Kembalikan mataku. Kembalikan jantungku. Kembalikan organku." Farhan tak bisa lari, sebab kakinya yang tak bisa digerakkan. "Maafkan aku. Maaf. Aku minta maaf. Ampuni aku," ucapnya. Farhan sekuat tenaga menggerakkan kakinya. Saat kakinya bisa digerakkan kembali, ia lari namun kakinya tersandung dan menabrak tempat penyimpanan pisau. Pisau-pisau itu berterbangan dan menancap di kedua bola mata Farhan. Darah mengalir bercucuran. Farhan berteriak histeris. "Ah!" Farhan berteriak histeris. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Singkat cerita, keesokan hari, Dimas ke rumah sakit dengan tergesa. Ia begitu gelisah. Dimas langsung menuju ruang rawat. Setelah sampai di sana,
Dimas menghela napas. "Kenapa kau tidak mengabariku jika anakmu sakit?" tanya Dimas pada seseorang di hadapannya. "Bu Mirna," panggilnya. Mirna tersenyum. "Aku tidak ingin selalu merepotkanmu, Pak Dimas," jawab Mirna. "Ah, Bu Mirna, ayolah. Aku merasa tidak enak. Aku telah merenggut suamimu," ujar Dimas. "Justru aku yang tidak enak, selalu merepotkan Pak Dimas." "Tidak begitu, Bu Mirna. Aku telah berjanji akan membiayai semua kebutuhanmu sampai suamimu keluar dari penjara," jelas Dimas. Rama dikenai hukuman penjara selama 12 tahun. Mirna mendongak, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih Pak Dimas. Kamu memang sangat baik. Padahal suamiku telah merenggut adikmu, Dokter Vina," tutur Mirna. Dimas mengeluarkan sapu tangan dari sakunya. "Hapus air matamu. Aku tidak suka melihat wanita menangis." Mirna mengambil sapu tangan itu, kemudian tersenyum. "Sekali lagi terima kasih, Pak." Dimas tersenyum. Iya, sama-sama." Singkat cerita, setelah dari rumah sakit, Dimas mampir ke pemakaman Vina. Ia membawa sebuah kotak dan seikat bunga. Dimas menghirup udara untuk menguatkan hatinya, kemudian menghembuskan napasnya perlahan. "Halo Vina, adikku sayang." Dimas berbicara sendiri. "Aku punya kabar baik untukmu." Kemudian ia tersenyum. "Coba tebak apa yang aku bawa?" "Aku bawa matamu. Mata yang dicuri oleh Farhan," terangnya. "Kau tahu, Vin, Farhan buta sekarang." Dimas tertawa kecil. "Dan statusnya sebagai dokter juga telah dicabut dari pihak rumah sakit. Ternyata dia juga telah mengambil organ-organ para mayat secara ilegal selama ini. Kakak tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Yang jelas kakak akan menyimpan matamu ini di tempat yang terbaik. Sampai kamu sendiri yang memberitahu kakak di mimpi untuk memberikannya pada seseorang. Kau tenang ya Vina sayang. Kakak pergi dulu." Dimas meletakkan bunga di batu nisan, kemudian perlahan pergi dari sana. Karena jalan yang tak hati-hati, Dimas tak sengaja menabrak seseorang. Bisa gak sih kalau jalan itu pakai mata?" ucap seorang wanita. "Maaf, saya tidak sengaja." Wanita tersebut membuka kacamata hitam yang dikenakannya. Dimas terperangah melihat wanita tersebut. Wanita tersebut mirip sekali dengan Vina. Kemudian Dimas menyeringai. Selama bertahun-tahun kau belajar di luar negeri, begini sikapmu terhadap kakakmu, ucap Dimas. Dimas langsung menggendong wanita tersebut. "Hei, lepaskan!" "Tidak, kamu harus dihukum." "Lepaskan, Mas Dimas." "Tidak, Fani. Aku tidak akan melepaskan kamu." Fani adalah kembaran Vina. Mereka kemudian tertawa bersama. Cerita pun selesai. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari Mang Sukir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.